Baik, pada materi ini adalah melanjutkan dari materi sebelumnya ya. Sebelumnya tentang CRUD, sekarang bagaimana kita akan membuat sebuah login ya. Contohnya seperti halnya di emulator ya, terdapat sebuah form login yang terdiri dari email, kemudian password, kemudian ada tombol login ya. Kemudian ketika tombolnya diklik ya, loginnya diklik, maka dia akan mencari ya username dan passwordnya ini valid atau enggak. Kalau dia valid, maka dia akan menampilkan data dirinya. Tapi kalau misalkan tidak valid, ya maka dia tidak bisa masuk ke dalam menu data diri. Contoh ya, misalkan emailnya adalah admin123@gmail.com ya. Ternyata misalkan passwordnya salah nih, admin gitu. Jika dia login, maka akan keluar semacam notif ya. Nih, nih, nah login failed ya, gagal ya, invalid, invalid ya. Tapi kalau misalkan dia benar ya, valid ya, misalkan admin123@gmail.com ya, maksudnya adalah misalkan admin123 gitu ya. Jadi kita login, nah kalau dia valid dia akan menampilkan data admin itu sendiri ya. Nah ini database-nya seperti ini ya. Jadi terdapat data admin, kemudian data user yang lain ya. Jadi dia akan menampilkan data berdasarkan data dirinya sendiri ya. Contohnya kalau yang admin, maka keluarannya adalah admin ya, name-nya admin, emailnya adalah admin123@gmail.com. Nah, kalau passwordnya ini adalah menggunakan hash ya, bawaan dari Laravel ya, di masih loading ya. Nah, ini ya admin ya, bisa diubah gitu datanya, misalkan admin admin apa gitu ya namanya bisa. Ini saya back ya. Masih loading ya. Oke, misalkan ada data baru nih ya, mau registrasi, dia tinggal mengklik belum punya akun daftar di sini, tinggal diklik, maka akan muncul form pendaftaran ya. Sama seperti halnya materi sebelumnya ya. Cuman di sini ada penambahan, ada password di sini ya. Kalau sebelumnya hanya nama, email, dan gambar, kemudian kalau yang sekarang kita tambahkan password ya. Nanti passwordnya kita gunakan encrypt ya, gunakan hash, deskripsinya adalah hash, bawaan dari Laravel ya. Nah contoh ya, ini ada dua data ya, admin, kemudian ada Ricky A gitu ya. Misalkan kita tambahkan data baru ya, misalkan namanya adalah Dono gitu ya. Emailnya adalah dono@gmail.com gitu ya. Kemudian passwordnya misalkan dono123. Dono 1. Gambarnya kita ambil dari sini ya, gambar yang sudah ada. Kemudian kita submit ya, submit ya. Nah, ketika kita refresh ya, yang awalnya ada dua jadi tiga gitu ya datanya ya. Nah ini passwordnya kita encrypt ya, encrypt ya, menggunakan hash bawaan. Nah ketika si Dono login ya, dia login nih ya, dono@gmail.com. Ketika dia login, dono123. Maka kalau misalkan valid ya, valid, maka dia akan mendapatkan informasi dirinya sendiri ya, profil dirinya sendiri gitu ya. Nah ini dono.com ya. Jadi data orang lain tidak perlu diketahui oleh si Dono ya. Jadi kalau misalkan mau dirubah ya, berarti dia tinggal merubah aja. Misalkan Dono A misalkan, Dono A misalkan. Misalkan passwordnya mau dirubah, Dono A123, misalkan. Gambarnya nggak dirubah, misalkan. Kita update gitu ya. Update, maka akan berubah jadi Dono A ya, Dono A, Dono A gitu ya, Dono A gitu ya. Nah, ketika saya login pada user yang lain ya, misalkan user Ricky A tadi ya, com. Passwordnya salah, Ricky 123. Nah, benar ya. Maka profil yang muncul itu adalah profil data sesuai dengan loginnya ya. Jadi saya nggak bisa mengubah data si Dono ataupun data orang lain. Jadi saya bisa mengubah
hanya bisa mengubah data diri saya sendiri, tergantung dari loginnya. Itu kita bisa gunakan share preference ya, share preference ya. Mungkin nanti akan coba saya jelaskan apa sih share preference ini ya. Jadi tujuan share preference ini adalah dia akan mengambil variabel tertentu ya untuk ditampung ya dalam sebuah aplikasi. Mirip seperti halnya session ya kalau kita menggunakan web. Oke, kita akan coba membuat bagaimana sih membuat seperti ini ya. Ada login, kemudian ketika dia akses, dia akan menampilkan data berdasarkan data login tersebut ya, ID tersebut gitu ya. Oke, ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya ya. Kalau kemarin kita belajar tentang nama, email, dan foto ya, IRD, di Laravel. Nah, kalau sekarang kita tambahkan ada yang namanya password ya. Jadi kalau sebelumnya di dalam database-nya ada ID ya, name, kemudian email, kemudian foto ya. Nah, sekarang kita tambahkan password ya. Nah, silakan tambahkan ya di bagian ininya ya, migration database-nya ya. Di sini ya ditambahkan migration, kemarin namanya adalah data user ya. Nah, ini silakan tambahkan data password di sini ya. Data password. Ini diabaikan aja ya. Kemarin kan ini udah nih ya. Tinggal kita tambahkan password gitu ya di data user. Nah, kalau sudah, kita tinggal melakukan cleaning ya. Jadi tinggal tambahkan password di sini ya. Tipenya adalah string. Nah, password ini dia akan menampung sebuah encrypt ya dalam encryptnya dalam bentuk hash ya, dalam bentuk hash. Nah, kalau sudah, ininya udah dibuat nih, udah diupdate ya dari data yang sebelumnya ya. Nah, tinggal kita melakukan migrate ya. Nah, di sini tinggal lakukan PHP artisan migrate ya, kemudian titik dua fresh gitu ya, fresh, fresh gitu ya, tinggal di enter. Nah, kalau misalkan udah oke, nanti dia akan meng-create sebuah field baru namanya password, password ya. Nah, ini ya PHP artisan migrate ya, fresh. Karena saya udah membuatnya, jadi saya nggak perlu eksekusi ya. Nah, nanti kalau udah kita buat di sini ya, ini udah kita buat ya. Kemudian di bagian model ya, di bagian model data user perlu kita lakukan perubahan kode ya dari yang sebelumnya. Sekarang kita ke bagian modelnya ya. Nah, ini ya, bagian model data user ya, yang sebelumnya. Nah, kode yang sebelumnya kita rubah ya. Yang awalnya extend berdasarkan model, kita rubah ke automatic table ya. Nah, ini ya, kita rubah gitu ya. Kita rubah. Nah, ini di labelnya name, email, dan password gitu ya. Name, email, dan password. Nah, silakan diubah ya di bagian modelnya yang kemarin ya. Kita ubah seperti ini. Jadi ada autentifikasinya ya. Kalau yang sebelumnya extendnya berdasarkan model, ini diubah. Nah, silakan dirubah. Kemudian di bagian ininya, di bagian konfigurasi di Bootstrap-nya ya, di Bootstrap app-nya ya, karena kita nggak menggunakan eh, CSRF ya. Nah, kita tambahkan login ya. Nah, login ini nanti kita akan buat sebuah bagian kontrolnya ya, login. Kita tambahkan di bagian di Bootstrap apps-nya ya. Jadi kalau yang sebelumnya hanya ini, kita tambahkan login. Kemudian di bagian config ya, config autentifikasinya ya, di bagian user ya, kita tambahkan model yang berhubungan dengan login tadi ya. Ini silakan ditambahkan ya, itu posisinya ada di bagian config ya, kemudian authentication ya, yang ini ya, klik, kemudian tambah di bagian providernya, usernya, tambahkan model database-nya ya, model yang benarnya ya, seperti apa. Kalau yang sebelumnya saya create namanya adalah data user ya, data user. Jadi dia hubungannya ke sini. Nah ini dihubungkan ke sini.
data user. Nah, pastikan ya modelnya itu harus sesuai. Kalau dia berbeda, salah ketik ataupun yang lain, maka dia akan terjadi error gitu ya, nggak bisa dipakai. Maka di sini adalah data user. Berdasarkan ini, kelasnya adalah data user. Nah, silakan dikasih. Yang data usernya silakan diperbaiki ya dari yang sebelumnya. Nah, setelah selesai kita membuat atau memperbarui modelnya, kita tambah bagian auto authentication untuk bagian kontrolnya ya, kita tambahkan ya. Nah, kita tambahkan di bagian terminal ya, kita ketik kodenya adalah PHP artisan kemudian mic ya. Kita akan membuat sebuah kontrol ya. Nah, ini nama kontrolnya misalkan authentication out ya, authentication control. Nah, kalau sudah tinggal di enter ya, karena saya udah create ya. Nanti dia akan menciptakan sebuah file ya, kelas ya namanya out ya. Out ya ini ya bagian ini ya. Nah, ini coba ditambahkan ya, kontrolnya ya. Nah, sekarang kita coba akses filenya ya. Itu ada di apps ya, http bagian ini. Nah, ini filenya bagian. Nah, ini jangan lupa ditambahkan model yang sudah kita buat tadi ya, disesuaikan dengan model yang tadi ya, yang dia kita bisa ditambahkan. Kemudian ditambahkan juga ya untuk support package-nya ya, tambahkan seperti ini. Kita jangan lupa tambahkan. Nah, kemudian di sini saya punya function namanya login. Saya hilangkan. Saya hilangkan. Saya hilangkan. Ini untuk melihat lognya ya apabila terjadi error. Ini ya. Jadi di dalam function login ya, di dalam function login terdapat validasi ya, validate email dan password ya. Jadi ini wajib di entry ya email dan password. Kemudian di sini kita request only ya. Kemudian kita cek dengan authentication usernya, kira-kira kredensialnya valid apa enggak. Kalau dia valid, maka dia akan menghasilkan login successful. Kemudian dia akan menampilkan datanya ya. Kalau enggak, maka dia akan menampilkan invalid kredensial ya. Ini contoh ya, kalau dia berhasil, dia akan menampilkan seperti ini. Misalnya admin 123 ya, password admin 123 ya. Ketika dia send ya, dia akan menampilkan login successful, kemudian dia akan menampilkan data seperti ini ya. Seperti ini ya. Data seperti ini. Kalau dia berhasil. Tapi kalau dia gagal, maka dia akan menampilkan invalid kredensial. Nah, ini untuk function login. Kemudian kita juga ada fungsi function untuk logout ya. Logout ini artinya ketika kita menekan logout, maka aktivitas loginnya itu ya akan hilang ya, data yang ini akan clear gitu ya. Nah, silakan ditambahkan di menu bagian authentication control ya. Nah, ini jangan lupa ditambahkan ya. Ini kalau validate mau ditambahkan dengan kriteria yang lain ya silakan. Ini kan hanya mengecek ya, harus diisi gitu ya, harus diisi. Kalau misalkan ada kriteria minimal 6 karakter gitu.
Jadi kalau terjadi error, maka statusnya adalah core-nya adalah 401 ya, valid. Nah, ini untuk logout ya. Kalau kita di web itu sessionnya itu destroy ya. Di, kan. Oke, setelah selesai kita buat bagian authentication ya, bagian kontrolnya, kita ke bagian root ya. Nah, ini jangan lupa ditambahkan ya. Jadi kalau yang sebelumnya kita hanya menggunakan user control ya, sekarang kita tambahkan authentication-nya. Ya, ini tadi yang sudah kita buat. Kita masukin ke sini. Di bagian root-nya ya. Nah, kalau yang sebelumnya ini ya, kemarin ya, sampai sini. Nah, ini ada root baru ya, ada 3 root baru. Kita akan ditambahkan. Ada yang bagian login, logout, sama show ya. Kalau yang ini, yang apa beda user yang ini ya dengan yang ini? Kalau yang ini kemarin ini adalah menampilkan seluruh data ya. Jadi seluruh data kita tampilkan, kita bisa edit, bisa hapus. Nah, kalau yang ini dia hanya menampilkan data berdasarkan ID-nya ketika dia login ya. Kalau dia loginnya sebagai dono, berarti dia hanya bisa mengubah data dirinya ya, yaitu dono itu sendiri gitu ya. Jadi tidak bisa mengubah data orang lain gitu. Tambahkan login dan di bagian rootnya ya. Ini jangan lupa. Nah, pada emulator ini ya, kita cuman hanya bisa menambahkan data baru, edit ya, hapus kita hilangkan terlebih dahulu ya. Jadi kita abaikan dulu untuk function delete ya. Di function yang destroy itu kita abaikan. Tapi secara konsep sama seperti halnya materi sebelumnya ya. Oke, ini udah ditambahkan. Sekarang kita ke bagian yang ini login dan logout ini ya. Ini sesuai dengan namanya ini ya yang kita buat tadi ya. Ini kan loginnya. Login, kemudian logout. Ya ke bagian authentication ya. Nah, sekarang kita tambahkan yang baru ya, yang untuk menampilkan berdasarkan ID-nya. Ya. Ada yang namanya show ya di sini ya. Kita ke user ya. Nah, ini sama seperti kemarin ya. Nah, ini ada tambahan baru ya, yang show tadi ya, show ID. Silakan ditambahkan. Jadi dia akan mengambil ID-nya terlebih dahulu ya, si user ini ID-nya berapa. Kemudian dia akan mencari ya ID tersebut ya pada data user. Ya. Data user dicari. Kalau ditemukan, maka dia akan mengambil datanya ya, akan mengambil dalam format JSON gitu ya. Kalau enggak, maka dia akan menampilkan user not found. Artinya data tersebut tidak ditemukan. Nah, ini ya tambahan. Ketika login, ketika dia berhasil, dia akan akses function ini. Oke. Untuk yang ini kita abaikan aja ya. Kemarin ini function kita abaikan. Nah, ini bagian store ya. Ada perubahan, ada penambahan data ya. Store ini adalah untuk menyimpan data si user tadi ya. Penambahannya kita tambahkan password ya di sini ya, minimal 6 karakter gitu ya. Jadi kalau yang sebelumnya hanya nama, email, dan foto, di sini saya tambahkan yang punya password di sini ya, memvalidasi ya, minimal 6 karakter ya. Nah, ini. Jadi dari kode yang sebelumnya tinggal kita modifikasi ya, kita perbarui gitu ya. Kemudian di sini ya, password ya, kita gunakan encrypt ya, encrypt. Nah, ini bawaan dari Laravel-nya ya. Dia gunakan encrypt hash, salah hash. Di sini dia ada encrypt tersendiri gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan sudah valid ya, datanya sudah valid di input, maka dia akan mengambil datanya ya, emailnya, passwordnya. Passwordnya misalkan yang awalnya admin 123 jadinya kayak hash ya, seperti ini kodenya.
SMS. Nah, seperti ini encryptnya itu. Seperti. Nah, ini sama seperti kemarin ya kodenya ya. Kalau misalkan fotonya akan dibuat seperti hash ya, nama filenya akan di hash. Kemudian akan diupload di folder upload ya, seperti materi sebelumnya ya. Kemudian biasanya akan menampilkan user create successfully ya. Jadi user berhasil dibuat gitu ya. Jadi penambahannya cuma tambahkan ini dan menambahkan ini ya dari kode yang sebelumnya. Nah, untuk yang update ya, update juga ada perubahan ya dari kode yang sebelumnya. Yang sebelumnya nggak ada password, kita tambahkan password ya, seperti di atas. Nah, kemudian di sini ada pengambilan password ya. Jadi passwordnya yang di entry-nya apa? Di sini ada B encrypt ya, di enkripsi ya. Jadi kodenya kita encrypt ya. Kita encrypt. Kalau misalkan passwordnya nggak diubah gitu ya, kita encrypt. Kita ambil, kita encrypt. Kalau yang ini sama seperti halnya kemarin ya, kode sebelumnya ya, materi tentang TND ya, Laravel. Sama seperti, sama seperti sebelumnya. Cuman penambahannya ini ya, ada password, kemudian tambahkan ini pada function update-nya. Nah, untuk yang delete kita abaikan aja ya. Kita tidak menggunakan delete ya. Yang kita gunakan adalah untuk menyimpan dan mengubah ya. Kita abaikan aja. Jadi yang penting adalah yang bagian ini ya, bagian update, kemudian bagian simpan ya, kemudian bagian show-nya ya berdasarkan ID. Oke. Ketika kita udah mengubah di bagian kontrolnya ya, bagian usernya, ya, root-nya juga sudah, nanti kita akan kembali ke bagian coding di Flutter-nya ya. Jadi pastikan ya database-nya akan muncul struktur seperti ini ya. Ada ID, ada name, ada email, ada password, ada foto ya. Ada create, update. Kalau ID dan create dan update ini otomatis bawaan dari file. Oke, oke. Kalau sudah selesai, kita kembali ke bagian coding di Flutter. Ini yang penting ya, bagian application color-nya. Oke. Kalau mau ngetes apakah datanya masuk apa enggak, kita bisa gunakan salah satunya bisa gunakan Postman ya. Kita masukin ya si alamat ID-nya, kemudian kita masukin key-nya ya, password-nya dan ya, emailnya. Ketika di send dia akan menampilkan seperti ini, login berhasil. Kemudian dia akan menampilkan datanya ya seperti ini. Oke, ketika ini udah selesai, kita akan ke bagian coding di Flutter-nya. Oke, sekarang kita buat dulu bagian login page-nya ya. Sebelum ke login page ya, kita coba flashback kembali ya tentang main dart dulu ya. Ini adalah main utamanya ya. Nah, main utamanya ketika di running ini yang akan dieksekusi ya. Dia akan mengacu ke login page dart ya. Jadi kita tambahkan dulu form yang namanya nama file ya, login login page ya. Jadi kita punya form login gitu ya. Nah, ketika di home-nya tambahkan ininya
halaman yang akan diaksesnya, login page ya. Page ya. Login page ya. Baru page. Jadi ini adalah main-nya ya. Nah, sebelum kita melakukan pembodoan lebih lanjut, di bagian pub specs-nya ya, tambahkan self reference ya. Ini ya, yang self reference ya. Jadi tujuannya adalah untuk menampung ya ID sementaranya ya, self reference-nya. Oke. Oke, kita flashback ke codingan sebelumnya ya, ke bagian user model ya. Nah, untuk user model sama seperti halnya codingan sebelumnya ya, penjelasan dari materi sebelumnya sama ya. Ini ya, ID, name, mail, foto, user, isiannya seperti ini. Nah, kalau mau ditambah password ya, salah. Passwordnya cuma dipanggil ketika diedit ya. Edit sama di add form. Oke, kita coba buat user service-nya dulu ya. User service. Kita ke user service. Nah, user service-nya di sini sama seperti halnya sebelumnya, cuma ada beberapa perubahan kode ya di user service ya. Nah, di sini alamat IP-nya ya. Kita ke bagian itu, bagian login page dulu ya, login page ya. Nah, di dalam login page-nya di sini ya, kita akan hubungkan ke user list ya, kemudian ke bagian add user form ya. User list ya, user list yang ini ya, user list, kemudian dan add form ya tadi. Jadi hubungan ini user list sama add form ya. Nah, kalau yang ini, kalau yang sebelumnya kan kita ada hubungan ke user service ya, ya, user service ya. Nah, kalau yang ini di user list ya, di user list kita nggak menghubungkan ke user service ya yang ini. Jadi kita abaikan aja yang ini. Kita abaikan, user modelnya juga kita abaikan. Gitu ya. Jadi kalau materi sebelumnya ini ada hubungannya ya, user service, user model. Sekarang di bagian login page-nya kita abaikan dulu ya. Ya, ya, user model dan user service. Kita ke login page dulu ya. Nah, di sini ada dua kelas yang akan kita panggil ya. Yang pertama adalah user list, kemudian ada add user form. Nah, add user form ini sama seperti halnya yang sebelumnya ya, untuk memasukkan data email, kemudian nama, email, password gitu ya, dan foto. Nah, kalau user list ini adalah untuk menampilkan datanya ya. Ketika loginnya berhasil, maka datanya akan di. Nah, di sini jangan lupa kita tambahkan preference ya. Preference ya. Tambahkan preference ya. Jadi dia untuk menampung nilai sementaranya gitu ya. Nah, di sini kita buat kelas login page ya. Nah, di sini kita buat bagian kontrolnya ya, ada email, kemudian ada password. Ya. Ini editing ya, jadi dibuatkan oleh si user ya. Kemudian di sini dia akan mengakses alamat IP-nya ya, public/login. Artinya dia akan mengacu ke bagian root-nya ya, bagian sini. Bagian sini. Nah, ini login. Apa yang akan dieksekusi terhadap login ini? Yang akan dieksekusi adalah yang ini. Nah, kemudian data apa yang akan diambil? Yang diambil adalah email dan password. Makanya di sini dia aksesnya login. Nah, kemudian diambil nilainya, email dan passwordnya ya. Nah, kalau yang print ini ya, status dan body ini, dia akan nampilin di sini, di bagian bawah ini ya, untuk print itu ya. Nah, kalau print ini dia akan menampilkan di bagian bawahnya ya. Oke, saya minimize dulu. Nah, kalau yang bagian print ini ya, nampilin di bagian konsolnya ya. Nah, kalau statusnya 200 berarti berhasil ya. Kita juga berhasil connect ya.
Kemudian kita akan mengubah ke dalam decode. Jadi kode yang ini ya, yang berhasil ini kita ubah ke dalam decode ya. Kita akan decode gitu. Kita ambil ID-nya ya, user ID-nya kita ambil. Nah, disinilah hubungan server reference ya. Jadi user ID-nya yang akan kita keep. ID-nya tuh ID-nya berapa sih ya? ID-nya itu berarti berdasarkan si database ini tadi. Misalkan kalau dia loginnya sebagai Donoa ya, maka ID-nya adalah 3. 3 ini yang akan di keep ya di aplikasi kita gitu ya. Nah, ini kita gunakan server reference gitu ya di sini ya, simpan ID. Nah, kemudian dia akan ke push replacement ya. Jadi ketika dia berhasil login, dia akan mengakses ke user list ya. Berarti dia akan ngacu ke sini intinya user list ya. Dengan ID yang udah di server reference tadi. Misalkan ID 3 gitu ya. Nanti ke sininya ID-nya ini akan jadi 3 nanti. Nah, ini jadi 3. Oke. Nah, kalau enggak, maka akan menampilkan login field ya. Kalau misalkan nggak bisa diakses gitu ya. Maka akan valid kredensial ya misalnya ya. Atau akan terjadi error apa gitu ya. Nah, ini adalah bagian untuk membuat desainnya ya. Kita gunakan scaffold ya, kemudian bar-nya tulisannya adalah login. Kemudian di sini kita gunakan text form field ya pada kolomnya, email ya, kemudian password, kemudian email sama password ya. Kemudian yang terakhir adalah ada tombol button ya. Nah, tombol button ini dia akan mengakses ke underscore login. Berarti dia akan akses ke sini tadi, underscore login tadi. Nah, ini dia akan akses sini. Jadi kode yang kita encode, kode email passwordnya, kemudian dicek ya di dalam Laravelnya. Kalau ditemukan, maka dia akan keluar kode yang akan kita decode. Nah, ini. Nah, kalau enggak, ya ada text button lagi yang di bawahnya. Yang di bawahnya itu kita gunakan navigator ya. Dia akan ke add user form ya. Dia akan menampilkan form untuk registrasi yang ini ya. Jadi login page ini ada hubungannya ke user list dan add user form. Nah, ini. Jadi ketika kita tampilkan ya, kalau misalkan dia belum login gitu ya, belum daftar gitu ya, ketika diklik maka dia akan ke add form. Tapi ketika loginnya berhasil ya, dia akan ke listnya gitu ya, dia akan ke list. Nah, ini ya bagian untuk login page-nya ya, silakan dicoba ya. Buat. Ini yang paling penting ya, ada server friends, dia hubungannya ke user list dan add user form. Login page ya, kemudian kita create state-nya, kemudian kita ambil bagian kontrol email dan passwordnya, kemudian kita buat function namanya login untuk asynchronous ya, IP-nya, kemudian kita encode ya field yang akan kita kirim ya, email dan password, ambil datanya, email dan password. Nah, ini print ini akan mencetak di dalam konsolnya ya, statusnya, kira-kira statusnya berhasil atau enggak. Kemudian badinya seperti itu. Jadi statusnya bisa login sukses atau fail gitu ya. Nah, ini silakan dicoba ya di bagian page-nya dibuat.
Nah, kalau responnya statusnya adalah 200, maka kita akan ambil si ID usernya ya. Ini ID-nya kita akan ambil. Ditampung ke variabel user ID. User ID. Kita gunakan set frames. Silakan. Nah, setelah selesai kita buat functionnya ya, untuk page-nya, sekarang kita buat form untuk loginnya ya. Kalau yang ini kita untuk mengecek ke end user atau ke user list gitu ya, navigatornya. Nah, sekarang kita coba buat bagian form loginnya ya. Nah, ini kita gunakan scaffold ya, scaffold. Kemudian di sini ada app bar ya, app bar. Judulnya adalah loginnya adalah teksnya adalah login. Kalau yang ini ya, snack bar ini adalah semacam notif ya di bawah, notif gitu ya. Ini materi snack bar ada di materi sebelumnya ya. Nah, ini kita coba buat desainnya ya. Kita gunakan scaffold ya. Bar-nya tulisannya adalah login. Kemudian di body-nya kita gunakan single child scroll view ya agar tidak terjadi error overflow ya. Atau overflow ya. Nah, di child-nya kita gunakan kolom, children-nya terdapat komponen text form field ya. Text form field ini ada tulisan email dan ada inputannya ya. Dia hasilnya seperti ini. Nah, jadi ada bagian decoration-nya, ada tulisannya email, dan ada bagian kontrolnya ya, inputannya ya. Kemudian ada zbox ya, HEC 20, artinya jarak ketinggiannya ya, antara inputan dengan password ini ya. Jadi dikasih zbox HEC 20. Nah, ini untuk yang bagian password juga sama, tinggal kita copy paste, tinggal kita sesuaikan bagian kontrolnya, kemudian bagian label tag-nya kita sesuaikan. Kemudian yang terakhir kita buat button elevated button ya. Nah, on press-nya dia akan mengakses ke function login ini. Jadi ketika tombol itu ditekan, dia akan mengakses. Ini ya bagian formnya ya. Nah, kalau button yang ada tulisan belum punya akun, maka dia akan ke add user form untuk registrasi. Jadi ketika diklik ini ya, maka dia akan menampilkan ini form yang sebelumnya ya. Ada nama, ada email, kemudian yang barunya ada password. Ini ya, silakan dibuat dengan untuk desainnya.
Nah, sebelum ke bagian list ya, user list ya, ketika usernya berhasil diakses ya benar, maka dia akan ke user list. Kalau enggak, dia akan ke, kalau ketika ditekan belum punya akun daftar, ke add user form. Jadi kita ke add user form dulu ya. Jadi setelah login page, kita coba ke menu eh, ini ya. Jadi ketika diklik, dia akan mengakses form add user ya. Nah, ini ya. Jadi kita ke sini dulu ya. Oke, ini login page. Nah, sekarang kita ke bagian add user form ya. Nah, ini. Ini sama seperti halnya kemarin ya, cuman ada penambahan password di sini ya. Password. Ya. Ininya sama ya, image file sama seperti kemarin. Ini juga sama, cuman ada penambahan password ya di sini. Nah, secara codingan sama ya, cuman dia ada penambahan password aja. Password. Nah, jadi passwordnya nggak boleh kosong gitu ya, mesti entry. Seperti itu. Nah, kalau di Laravelnya kita tambahkan minimal karakternya ada 6 karakter ya. Kalau di sini belum ditambahkan, kalau ditambahkan bisa. Nah, ini codingan untuk yang headphone. Silakan dicoba ya. Atau dicek kembali ya. Jadi ini ada penambahan password ya. Ketika button submitnya diklik ya, maka dia akan mengacu ke function ini. Submit form. Image-nya tidak sama dengan nol ya, maka dia akan patch-nya ya. Nah, kalau navigator pop berarti dia akan balik ke menu login ya, login. Nah, ini bagian desainnya ya. Add user, kita gunakan scaffold ya, hebarnya adalah add user. Di sini kita gunakan form ya, key-nya kita ambil ya, column, children, ya text form field-nya, name ya. Kalau ini udah tinggal di copy paste aja ya. Sukses box-nya kita copy paste untuk yang email gitu ya. Kemudian untuk yang password ya, kita copy paste aja. Kemudian yang terakhir ada bagian untuk image-nya ya, image picture-nya ya kita buat. Kemudian yang terakhir adalah untuk submit-nya, button untuk submit. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk desain add form-nya ya. Ada page image-nya, ada submit form-nya. Nah, kalau submit-nya ditekan, maka dia akan mengacu ke function underscore submit form-nya ya.
Oke, setelah selesai kita membuat add user form-nya, kita akan ke user list-nya. Nah, ini yang paling pentingnya ya. Jadi ketika user memasukkan username dan password-nya valid, maka dia akan mengakses ke kelas user list ini. Ya. Nah, di sini kita hubungkan ke edit user form ya. Jadi si user bisa mengubah data dirinya gitu ya. Di sini ada edit user form. Oke, sebelum ke edit user form, mungkin kita coba buat dulu user list-nya ya. Seperti ini. Nah, ini API URL-nya ya, seperti ini. Nah, ini yang paling penting, user ID-nya. Ini harus ada. Kalau nggak ada, nanti dia bingung nih ID yang mana yang mau ditampilkan gitu ya. Jadi hubungannya nanti ke server branch ya. Nah, kita log user ID-nya. Nah, function ID user-nya apa nih? Nah, dia akan mengambil server reference-nya. Ya, yang kita share reference tadi kan user ID ya. Nah, maka dia akan ambil dulu si user ID-nya, diambil. Ya. Nah, kalau dia tidak sama dengan null, maka dia ke fetch user ya. Ke fetch user, ke function fetch user. Apa sih function fetch user? Nah, ini dia akan melakukan sinkronisasi, dia akan melakukan parsing ya ke URL-nya. Nah, dia akan mengakses ini nanti. Jadi kalau yang itu dia akan mengakses root yang ini. Nah, ini dia akan ke show ya, berarti dia akan menampilkan yang sini. Dia ambil ID-nya, nanti dia akan menampilkan ya data berdasarkan ID yang dikirim. Nah, ini. Nah, kemudian kita state ya, kemudian kita decode ya si usernya. Kemudian ini untuk yang logout-nya ya, logout-nya dia akan balik lagi ke bagian login page ya, ke menu loginnya gitu. Sini ya. Jadi ketika ketika kita klik si tombol logout-nya, dia akan balik lagi ke menu login. Nah, di sini ada login page. Nah, kalau ini udah bagian desainnya ya, bagian desain. Nah, ini dicoba dulu dibuat ya, function-functionnya ya. Sebelum kita desain. Kita coba login dulu ya. Nah, kita coba login dulu ya. Eh, tadi namanya adalah Dono A ya, Dono A ya, @gmail.com. Passwordnya tadi A123 ya. Dono A@gmail.com. Oh, ini ya belum saya belum diaktifkan. HP artisan serve ya. Belum saya aktifkan. Nah, belum ini ya, belum login ya. Makanya ini belum bisa ya, ininya belum diaktifkan. Kenapa lama ya? Sebentar. Oke, udah ya. Oke. Nah, ini ya muncul ya Dono A gimana. Jadi ketika di tombol ininya diklik ya, logout yang paling atas ini diklik, maka dia akan balik ke Git. Coba kita akses lagi ya Dono A@gmail.com. A@gmail. Salah. Dono A123 ya. Git. Nah, ini untuk yang fetch usernya ya. Nah, ini udah hubungannya ke API-nya ya, dengan fetch user. Nah, ini mendekode hasil responnya ya. Jadi kan hasilnya kan encode ya, kemudian kita decodekan.
Kemudian ini untuk yang logoutnya ya. Nah, kalau dia logout, maka dia akan ke root login page ya. Kembali lagi ke bagian login. Nah, ini kita coba melakukan desainnya ya. Jadi desainnya sebenarnya sama seperti halnya kemarin ya. Ada fotonya, kemudian ada title-nya, ada subtitle ya, kemudian ada icon edit gitu ya, sama seperti. Cuman bedanya di sini tidak ada delete ya. Jadi kita abaikan dulu delete-nya. Jadi nanti kalau bagusnya nanti ada levelingnya, ada level admin, ada level user. Kalau admin dia bisa menghapus data user-user yang lain ya. Kalau user sendiri dia hanya bisa mengubah datanya sendiri. Tapi belum sampai situ ya materi. Materi di sini cuman login ya, share preference ya, dia mengakses data dirinya sendiri, bisa mengubah. Nah, ini desainnya ya, kita gunakan scaffold ya. Kemudian di sini ada icon logout ya. Nah, yang bagian atas ini. Nah, icon button. Ketika diklik, maka dia akan ke logout di sini. Oke. Nah, kemudian di sini ada child please login ya kalau misalkan memang ini ya belum login gitu ya, ada tulisan please login gitu ya. Apabila isi usernya nol gitu ya. Jadi nggak ada ininya gitu ya. Nah, ini childrennya ya. Di sini ada list title, kita ambil namanya siapa ya, username gitu ya. Username, kemudian email, kemudian foto kita ambil ya. Nah, fotonya kita berdasarkan si storage-nya ya, alamat IP-nya gitu ya. Karena kita gunakan Laravel, kita tampilkan di storage ya, seperti hal materi sebelumnya ya. Nah, kemudian di sini ada button edit ya, sebelah kanan. Ketika diklik, dia akan mengacu ke edit user form. Jadi ketika diklik, dia akan mengacu ke edit user form. Nama dan emailnya udah ada nih, tinggal diubah gitu ya. Mau yang diubah, gitu ya. Contohnya udah ada juga ya. Dia ke edit user form. Nah, inilah ya desain untuk bagian user list ya. Jadi ketika loginnya berhasil, dia akan ke sini gitu. Ini silakan dibuat ya. Oke, di bagian ini ya, user list ya. Jadi yang paling penting di user list itu ID share preference-nya ya, ini ya. User ID-nya. User ID-nya diambil dari preference ya. Dia akan mengakses si API-nya, nanti dia akan mengakses yang bagian ini tadi, yang root yang ini tadi. Nah, ini yang diakses show-nya. Nah, ini yang diakses. Ini yang akan dieksekusi. Ini yang paling penting ya. Preference ya. Nah, kemudian yang terakhir kita akan mencoba mengedit ya. Jadi datanya ini udah ada nih, mau kita edit gitu ya. Ini share preference ya. Di bagian function-functionnya ya ada user ID, ada fetch usernya. Fetch user ini adalah untuk mengambil si datanya ya. Kalau logout berarti dia harus keluar ya. Kayak ibaratnya kalau session itu destroy gitu ya di dalam web gitu ya. Dihancurkan gitu ya. Ini remove, artinya share preference yang kita simpan tadi, yang kita keep tadi, itu kita hapuskan gitu ya. Ini gunanya preference kalau misalkan kita membuat aplikasi di mana
ID-nya ini nanti akan tersimpan ke dalam database ya kita gunakan share preference gitu ya. Kita panggil aja ID-nya. Selama dia masih aktif ya masih bisa kita ini untuk desainnya ya, desain tampilannya. Oke, nah sekarang yang terakhir adalah kita ke edit user form ya. Nah kalau edit user form ini dia akan berhubungan dengan mengubah data ya, mengubah data ya. Jadi ketika diklik si tombol editnya akan muncul data yang eh, akan ditampilkan ya berdasarkan data dirinya ya. Cuman password nggak ditampilin. Kenapa nggak ditampilin? Karena password itu formatnya adalah encrypt ya, makanya nggak ditampilin. Kalau misalkan mau diubah, ya silakan. Kalau nggak ya berarti nggak apa-apa. Jadi ya, nah nanti hubungan yang ini akan hubungannya ke sini nanti bagian edit ini, update data. Nah ini di bagian ke sini. Jadi kalau passwordnya dirubah, maka dia akan ambil password yang terbarunya gitu. Seperti ini. Nah, itu juga gambar ya. Kalau misalkan gambarnya ada yang berubah, maka dia akan menghapus gambar yang sebelumnya. Gitu ya. Nah ini ya codingan untuk yang bagian edit ya seperti ini. Ya, di edit user. Nah ini kita ambil form key-nya, kita panggil kontrolnya ya. Ada nama, email, password, gambar gitu ya. Kemudian kita edit state-nya ya. Kita ambil nilainya ya. Karena data yang kita pilih tadi adalah dono A ya, maka dia akan ambil nilainya ya dono A, emailnya gitu ya. Nah kalau password kita nggak kita tampilin gitu ya, karena kan tadi kan kalau tampilin kan dia bentuknya encrypt ya, maka yang kita ambil itu adalah name-nya sama emailnya gitu ya. Nah ini untuk yang page image-nya ya, kalau misalkan ada perubahan gambar gitu ya, mengubah nih gambarnya perlu diupdate gitu ya, ini gambar lama gitu. Kita gunakan page image ya, function. Nah, ini kita ambil page-nya dari source-nya dari galeri ya. Ini secara konsep sama seperti halnya materi sebelumnya ya. Nah, ini yang submit ya. Jadi ketika dia submit, maka dia akan mengacu ke bagian ini, ke bagian yang root ini ya, submit ya. Nah, ini update, bagian update ini. Nah, ini ya. Yang digunakannya adalah post ya. Dia akan mengacu ke bagian update ya. Dia ambil eh, field name-nya ya, emailnya ya, kemudian password-nya ya. Ambil ya. Kalau image-nya tidak sama dengan nol, maka dia akan ambil page yang terbaru ya, foto yang terbarunya. Kalau ini diisi gitu ya, diisi, maksudnya diisi gitu. Kemudian dia akan mengirim send ya, data fieldnya itu akan dikirim ya ke IP ini tadi. Nah, kemudian di bagian paravelnya dia akan mengecek ya, dia akan ngecek name-nya udah ada isi apa enggak gitu ya, require apa enggak. Kemudian passwordnya minimal 6 karakter gitu ya. Fotonya uh, ukurannya misalkan 2048 gitu. Tempatnya sesuai apa enggak seperti itu. Nah, kalau dia pop navigator pop, maka dia akan balik lagi ke menu awalnya. Jadi kalau kita pop ya, kita back ya, ini, maka dia akan mengakses menu yang sebelumnya, yang list tadi ya. Atau kalau enggak gagal update ya, gagal update misalkan database-nya bermasalah atau tidak connect gitu. Kita akan menentukan fail to update user. Snack bar ini adalah notification ya, dalam bentuk notifikasi. Nah, ini untuk bagian desainnya ya. Kita buat bar, title-nya adalah add user.
Di sini kita gunakan form ya, form key-nya, ambil kolomnya, kita ambil nilainya ya, kontrolnya, bagian name kontrolnya. Nah, ini ada tulisan name, yang validatornya harus ada isi ya, full, kita kasih jarak gitu ya. Begitu juga dengan email ya, kita kasih jarak gitu ya. Kemudian password gitu. Juga sama, tinggal di copy paste aja ya. Tinggal kita sesuaikan ininya, bagian kontrolnya ya. Nah, ini. Kemudian foto. Nah, kalau foto kita kita tampilkan nih foto yang saat ini ya. Itu adanya di storage ya. Storage itu yang ada saat ini. Kemudian ada button pitch image ya kalau ada perubahan. Nah, ketika button submit-nya diklik ya, diupdate gitu ya, kita update ini ya, maka dia akan mengacu ke method submit form ya. Apa yang dieksekusi? Yang dieksekusi ya ini tadi, dia akan update data. Nah ini, nah ini diambil nilainya. Ini silakan dicoba ya, dicoba ya. Nah, ini bagian desainnya ya, kita gunakan scaffold ya. Kita buat templatenya, kemudian judulnya, ya. Kita buat badinya, ya. Text wakilnya kita buat. Nah, ketika teks profil yang name ini udah dibuat, sebenarnya tinggal di copy paste aja. Tinggal kita ubah bagian kontrolnya, kemudian labelnya untuk yang email, gitu, password. Kalau kita copy paste aja gitu dari atas. Kalau yang bagian name-nya udah selesai dibuat. Ini untuk fotonya ya, kalau misalkan coba foto, ini untuk nampilin fotonya dulu ya. Kemudian di sini ada bagian pitch image-nya ya, pitch image-nya kalau ada gambar. Kemudian yang terakhir ada button update gitu ya. Maka dia akan mengakses ke metode submit
form. Nah, inilah ya untuk bagian edit user form. Nah, di bagian min-nya jangan lupa ya disesuaikan ya. Jadi kalau yang sebelumnya kita mengakses user list, kalau ini dia mengakses ke login page ya. Ke login page yang udah kita buat. Jadi sebelum dia menampilkan listnya, dia harus login dulu gitu ya. Seperti Nah, di dalam loginnya nanti ada dua ya. Dia bisa menambahkan add user atau menampilkan list ya. Kalau add user berarti dia akan menampilkan formnya gitu ya. Yang paling penting adalah share preference-nya ya ketika dia login. Dia akan ambil ID-nya gitu ya. Nanti dia akan menampilkan berdasarkan ID yang diambil ya, user ID, user ID-nya. Ini yang paling penting, user list juga penting gitu ya. Nah, kita coba run gitu ya. Kita coba. Inilah hubungan antara Laravel dan Flutter ya. Gimana menghubungkan Laravel dan Flutter. Jadi yang bagian eh, kontrolnya ya itu ada di bagian Laravelnya gitu. Buat data, buat password dalam bentuk encrypt gitu, itu ada di Laravel. Nah, nanti dari Laravel ini akan mengirim sebuah format JSON. Nah, JSON inilah yang kita olah di dalam aplikasi Flutter-nya. Oke, kita coba run. Nah, ini ya. Misalkan saya buat create user baru gitu ya. Ketika dia klik belum punya akun, maka dia akan mengakses add user form tadi. Ini tadi ya. Jadi ketika dia login page ya, ketika dia ngeklik belum punya akun, maka ketika ini diklik, maka ke add user form ya. Ini, nah, ini yang diaksesnya. Jadi dia akan memasukkan nama, emailnya, passwordnya, ya, kemudian gambarnya ya. Nah, ini akan dieksekusi di dalam function submit formnya ya. Dia akan ke IP-nya ya, IP yang Laravelnya itu apa gitu ya. Yang akan dikirimnya itu variabel apa, nama, email, password, dan gambar. Nah, ini statusnya ya. Jadi kalau misalkan nggak diisi, dia mau balik lagi ke awal, nanti dia ke pop ya, ke menu sebelumnya. Gitu. Nah, ini untuk yang bagian desainnya ya, tampilannya ada input, ada nama, email, gitu, name, email, kemudian password. Nah, ini bagian untuk desainnya. Ini juga sama ya. Jadi kalau ini udah selesai dibuat, tinggal di copy paste aja gitu. Email, password. Tinggal disesuaikan bagian kontrolnya gitu. Nah, oke. Oke, kita coba entry ya. Nama baru namanya Desi. Desi at Gmail. Passwordnya misalkan Desi123. Desi 1. Kemudian gambarnya saya ambil dari galeri yang sudah ada ya. Kemudian saya submit. Submit. Nanti kalau berhasil nanti dia akan oke, dia akan ke menu login ya. Bagusnya ada notification ya login berhasil itu. Tapi belum saya buat. Nah, itu akan tercipta ya database baru, field baru ya di dalam data usernya ya. Namanya Desi gitu ya. Desi ya, dia desi@gmail.com ya, passwordnya Desi123. Dia akan ngacu ke sini nanti ke bagian tadi, nah, bagian store ini. Kalau di bagian Laravelnya ya, script tadi masih loading ya. Nah, sekarang kita coba login gitu ya. Nah, kalau dia salah ya, maka dia akan
ada notif login failed ya. Artinya tidak valid ya. Jadi ketika kita ke bagian login page, dia akan ngecek dulu bagian loginnya. Nah ini ada failed ya. Nah, ini dia akan ngecek dulu ya bagian loginnya. Nah ini dia akan menghasilkan select bar ya, login failed ya, valid credential. Jadi dia akan mengakses bagian API-nya dulu ya. API-nya kira-kira errornya apa dia akan turunin. Tapi kalau dia berhasil, dia akan ke bagian user list ya, di mana si ID-nya akan di keep ya, gunakan share preference gitu ya. Desi 123 keep. Nah, ketika dia berhasil, dia akan user list di mana ID-nya akan di keep ya. Akan di keep, dia akan ke user list. Bagian user list. Nah, ini diambil ID-nya gitu ya. Kemudian di sini ada button untuk editnya ya. Kalau misalkan kita edit, edit form ya dari data si user tadi. Kita diklik, maka muncul nih mau apa nih yang mau diubah. Misalkan namanya aja ya si, misalkan emailnya juga mau diubah, passwordnya nggak diubah, misalkan gambarnya nggak diubah, yang kita update aja. Ketika diupdate, maka dia akan mengubah ya nama dan emailnya. Oh, passwordnya harus di entry ya. Ininya soalnya dibuat validasinya belum ini harus diisi gitu ya. Ini bisa kita abaikan juga ya di bagian editnya ya. Nah ini kalau mau diabaikan nggak apa-apa juga ya. Jadi passwordnya nggak mesti harus diubah. Misalnya. Nah ini kita buat validasinya harus diisi gitu ya. Ya sudah kalau nggak kita isi aja ya. Isi ya, kita update. Nah ini Desi ya. Desi A ya, ubah ya. Sebenarnya kalau di dalam codingan ini bagian update ya itu nggak mesti harus diubah gitu ya. Ya, kalau misalkan ada perubahan, maka dia akan encrypt gitu ya. Dia akan encrypt. Itu juga dengan foto ya. Kalau fotonya nggak diubah ya. Tapi karena di sininya kita udah buat validator ya, ini bisa dihapus saja ya, dihilangkan juga bisa. Dan inilah materi hari ini ya. Jadi dia bisa mengubah data terhadap dirinya sendiri ya berdasarkan cheat. Nah, silakan dipelajari ya dan dipraktikkan materi tentang self defense gitu ya. Dan bukan dengan Laravel.